Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 yang beranggotakan Anissa Rizky Ramadhani, Ika Yulianti, Ica Nurmala Pratiwi, dan Teti Asri Saleh. Di sini kami akan mempresentasikan materi tentang kesiapan dalam konseling. Pengertian kesiapan. Menurut Kamus Psikologi, kesiapan adalah suatu titik kematangan untuk menerima dan mempraktikkan tingkah laku tertentu. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan tentang prinsip-prinsip kesiapan. Adapun prinsip-prinsip bagi perkembangan kesiapan adalah sebagai berikut. 1. Semua aspek pertumbuhan berinteraksi dan bersama membentuk kesiapan. Kedua, pengalaman seseorang ikut mempengaruhi pertumbuhan fisiologis individu. Ketiga, pengalaman mempunyai efek kumulatif dalam perkembangan fungsi-fungsi kepribadian individu, baik yang jasmania maupun yang rohania. Keempat, apabila kesiapan untuk melaksanakan kegiatan tertentu terbentuk pada diri seseorang, maka saat-saat tertentu dalam kehidupan seseorang merupakan masa formatif bagi perkembangan pribadinya. Selanjutnya ada macam-macam kesiapan. Berikut macam-macam kesiapan dalam Kuswahyuni. Yang pertama ada kesiapan mental, kedua ada kesiapan diri, ketiga ada kesiapan belajar, keempat ada kesiapan kecerdasan. Pertama, kesiapan mental. Apa itu kesiapan mental? Yaitu kondisi kepribadian seseorang secara keseluruhan dan bukan hanya kondisi jiwanya. Kondisi kesiapan mental merupakan hasil tumbuh kembang sepanjang hidup seseorang dan diperkuat oleh pengalaman sehari-hari orang yang bersangkutan. Yang kedua, kesiapan diri. Terbangunnya kekuatan yang dipadu dengan keberanian fisik dalam diri siswa yang berakal sehat sehingga dapat menghadapi segala sesuatu dengan gagah berani. Ketiga, kesiapan belajar merupakan perubahan perilaku atau penampilan dengan serangkaian kegiatan, misalnya dengan membaca, mengamati, mendengarkan, dan meniru. Yang keempat, ada kesiapan kecerdasan, yaitu kesigapan bertindak dan kecakapan memahami bisa tumbuh dari berbagai kualitas. Ketajaman inteligensi, otak, dan pikiran dapat membuat siswa lebih aktif daripada siswa yang cerdas. Hal tersebut jadi bisa lebih menyesuaikan diri dengan sekitarnya. Makin cepat menyesuaikan diri dengan lingkungannya, semakin cepat mengendalikan situasi. Faktor-faktor yang mempengaruhi kesiapan readiness dalam konseling, yaitu faktor konseling dalam mengikuti proses konseling. Klien harus termotivasi untuk mencari penyelesaian terhadap masalah yang sedang dihadapi. Klien harus mempunyai tanggung jawab untuk melaksanakan apa yang diputuskan dalam proses konseling. Klien harus mempunyai keberanian dan kemampuan untuk mengungkapkan pikiran dan perasaan serta masalah yang sedang dihadapi. Faktor konselor dalam melakukan proses konseling. Yang pertama, keadaan awal yaitu keadaan sebelum hubungan antara konselor dan konseli berlangsung. Yang kedua, persyaratan-persyaratan di luar proses konseling yang mendukung dalam komunikasi. Dan yang ketiga, persyaratan-persyaratan yang berkaitan langsung dengan komunikasi antara konselor dan konseling. Hal yang mempengaruhi kesiapan dalam konseling dibagi menjadi dua faktor, yaitu faktor pendukung dan faktor penghambat. Faktor pendukung adalah sebuah kondisi yang harus dipenuhi sebelum klien melakukan konseling. Hal yang perlu disiapkan oleh klien sebelum melakukan konseling adalah sebagai berikut. Pertama, motivasi atau dorongan klien untuk memperoleh bantuan dari konselor mengenai permasalahannya. Yang kedua, berbagai pengetahuan klien mengenai konseling, yaitu hal-hal yang perlu diketahui klien sebelum melakukan konseling. Yang ketiga, kecakapan intelektual dari klien sendiri, yaitu kemampuan berpikir kritis. Yang keempat, tilikan terhadap masalah dan dirinya sendiri. Maksudnya adalah kesadaran atau kepahaman klien terhadap dirinya sendiri dan terhadap masalah yang sedang dihadapi. Yang kelima, harapan-harapan klien terhadap konselor.
yaitu sebuah keinginan yang ingin klien wujudkan melalui bantuan konselor. Yang keenam, sistem pertahanan atau defense mechanism dari klien sendiri, yaitu upaya untuk mengatasi rasa frustasi, konflik batin, dan kecemasan yang ada pada dirinya sendiri. Selanjutnya, ada yang namanya faktor penghambat. Hal yang dapat memperhambat terjadinya proses konseling. Pertama, penolakan secara kultural terhadap hal-hal yang saya sebutkan sebelumnya. Sebagaimana kekuatan sebuah budaya dalam mempengaruhi cara pandang atau persepsi seseorang akan mempengaruhi kesiapan klien dalam menghadapi konseling. Yang kedua, situasi fisik. Seperti kondisi klien. Apakah klien dalam keadaan sehat? Apa tidak? Kondisi lingkungan yang kita pakai sebagai tempat terjadinya proses konseling. Apakah ruangan tersebut terasa nyaman, bersih, kondusif, dan jauh dari hal-hal yang dapat memperhambat terjadinya proses konseling. Yang ketiga, pengalaman pertama akan mempengaruhi persepsi klien terhadap konseling. Jadi, ketika klien pernah mengalami hal yang tidak menyenangkan atau pernah mengalami yang namanya kurang merasa nyaman, itu akan memperhambat terjadinya proses konseling. Bahkan klien bisa saja memutuskan untuk berhenti melakukan konseling pada tahap berikutnya. Yang keempat, kurangnya pengertian terhadap konseling. Ketidaktahuan klien terhadap konseling akan memperhambat terjadinya proses konseling. Yang kelima, kurang dapat melakukan pendekatan terhadap klien. Maksudnya adalah ketika seorang konselor kurang membuat diri klien merasa nyaman, membuat diri klien kurang untuk percaya kepada konselor, maka itu akan memperhambat yang namanya proses konseling. Terakhir, di dalam sebuah lembaga, kurang terdapat iklim penerimaan terhadap konseling. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Langkah-langkah mempersiapkan konseli dalam proses konseling. Metode-metode yang bisa digunakan untuk mempersiapkan klien. Yang pertama, melalui pembicaraan dengan berbagai pihak atau lembaga mengenai topik-topik masalah dan pelayanan konseling yang diberikan. Lalu yang kedua, menciptakan iklim kelembagaan yang merangsang untuk meminta bantuan. Yang ketiga, menghubungi sumber-sumber yang referral atau sesuai. Yang keempat, memberikan informasi kepada klien tertentu tentang dirinya dan prospeknya. Yang kelima, melalui proses pendidikan itu sendiri. Yang keenam, teknik survei terhadap masalah-masalah klien. Dan yang ketujuh, orientasi pra-konseling. Hal ini dapat berupa teknik penstrukturan maupun hal-hal yang bersifat fisik. Langkah-langkah untuk melalui proses konseling. Yang pertama, menanyakan kepada klien bahwa siapa klien tersebut datang kepada konselor yang hal ini bermanfaat untuk informasi awal bagi konselor. Lalu yang kedua, memberikan alasan mengapa klien diminta datang menghadap konselor. Yang ketiga, mengemukakan kepada klien tentang hal-hal yang dapat diberikan seseorang konselor kepada klien selama proses konseling. Yang keempat, mengajak klien untuk mengemukakan perasaan yang dialaminya dalam suasana saat itu. Apakah dia marah, takut, bingung, tidak menentu, atau bagaimananya. Lalu yang kelima, menekankan klien bahwa klien bebas memilih untuk tetap berada di tempat itu bersama konselor atau pergi. Jadi, kesimpulannya, kesiapan adalah suatu titik kematangan untuk menerima dan mempraktikkan tingkah laku tertentu. Menurut Slameto, kesiapan adalah keseluruhan kondisi seseorang yang membuatnya siap untuk memberikan respon atau jawaban dalam cara tertentu terhadap situasi. Kesiapan adalah kesediaan untuk memberi respon atau bereaksi.